tahu kan? Tahu. Nah, Aku pernah ke sana. cuman aku nggak lewat jalan yang kayak biasanya, karena kan macet. Terus aku lewat jalan lain, tapi aku pakai Google Map. Alternatif ya. Tahu nggak aku disasarin sampai mana? Sampai mana? TPA, Kak. Aku mau ke Paralayang, mau pacaran, disuruh ngaji. Itu berarti kan Anda harus ingat bahwa 1732 janganlah mendekati zina karena zina itu hal yang keji gitu maksudnya mungkin Kak di Oh iya, TPA. bener sih. Iya, Taman Pendidikan Cuman di Anak-anak. sana kan anak-anak semua, Kak. Iya, anak-anak kan polos nggak pacaran. Itu Nah, kenapa aku disasarin? nggak suka anak-anak juga. Terus gimana? Itu nyasar paling parah nggak? Apa ada yang lebih parah lagi? Sejauh ini itu paling parah sih, Itu Kak. paling parah ya. Oke. Kalau kakak sendiri ada pengalaman nyasar pakai Google Map nggak? Sering sebenarnya sering. Ini kenapa ya maksudnya? Tapi untuk dulu ya, dulu itu sering. Tapi untuk sekarang aku bisa gitu loh, nggak nyasar gitu loh. Tapi Sebenarnya karena aku juga bisa baca map, Kak, cuman nggak tahu kenapa tuh kayaknya emang mapnya yang nyasarin gak sih? Google Map diciptakan untuk menyulitkan Perempuan warga Indonesia. Iya, betul. Jadi ini belum lama sih. Aku mau ke toko olahraga. Entah kenapa titiknya itu berhenti di mana, Kakak mau tahu? Di mana? Masjid. Maksudnya ini titiknya ke kanan loh, ke kanan itu tapi mentok dan itu gak ada jalan lagi, jadi masjidnya tuh agak masuk gitu loh. Terus tanya-tanya lah di sekitar situ. Jadi aku nggak pakai Google Maps, aku pakainya GPS. Tahu nggak GPS? GPS. GPS apa? GPS. Iya. Apa? Aku suruh jawab. Enggak, aku pakai GPS. Oh, enggak tahu. Gunakan penduduk sekitar. Jadi aku menggunakan penduduk sekitar untuk tanya-tanya toko olahraga ini sebelah mana Pak Bu gitu. Dan itu masih ada adegan aku dikejar anjing. Tapi fix sih, aku nggak bakal pernah pakai Google Maps lagi. Pakainya GPS berarti. Lebih efektif sih kayaknya pakai GPS. GPS ya, gunakan penduduk sekitar ya. Soalnya tinggal tanya. Oke. Tapi untuk sekarang aku suka-suka aja pakai Gmaps karena udah nggak nyasar lagi, nggak kayak dulu. Mungkin dulu handphoneku kelewat jadul jadinya suka disasarin gitu loh. Nge-lag ya, Kak. Kita udah maju tapi panahnya itu masih di situ-situ aja. Dan kadang-kadang kita tujuannya kemana jadinya kemana gitu maksudnya. Google Maps. Ya itu alternatif lain ya, selain Google Map ada GPS teman-teman. Gunakan penduduk sekitar. Iya. Tapi nanya sama penduduk tuh sebenarnya susah-susah gampang sih, Kak. Kenapa tuh? Karena kan kadang kita nanya sama penduduk, mereka cuma kasih arahan pakai jempol. Oh iya. Nah, jempol itu kan nggak seberapa panjang ya, Kak. Cuma dibilang nanti kesananya kita bingung, jempolnya belum selesai ngomong udah pindah. Selesai ngomong pindah. Oh gitu ya. Kalau aku lebih bingung karena aku bukan orang Jogja asli. Kadang-kadang kalau orang Jogja aku tanya, ini jalannya ke arah mana? Abis ini ke Wetan. Terus nanti ada belokan ngaler. Nah, bar ngaler niku ngidul. Nah, itu yang agak-agak aku karena kalau di Jakarta cuman ini belokan kanan, nanti ada perempatan lagi ngiri kayak gitu kan. Kalau di Jakarta nggak cuma pakai arah ya, cuma dua. kanan, kiri, Ya, kanan, arahnya kiri. cuma dua. Kalau di Jogja atau kebanyakan di Jawa itu mereka pakai arah mata angin. Apalagi kalau pakai bahasa Jawa krama gitu. Nah, kromo itu Nah, agak kromo. susah Banget Iya. sih. Dulu jujur aku SD itu nilai terjelek aku bahasa Jawa, Kak. bahasa Jawa. Karena kan suruh pakai bahasa Jawa kromo. Nah, aku tuh nggak tahu, aku bahasa Jawa kromo itu paling taunya cuma G, boten, sampun, dereng. Udah. Padahal orang Jawa asli ya. Jawa asli itu. Apalagi aku yang bukan orang Jawa. Tapi susah banget sih bahasa Jawa. Dan ini ada nih pengalaman aku tentang bahasa Jawa. Tahu nggak, dulu kan kita kan kalau tinggal di Jogja atau di Jawa lah ya, pasti ada pelajaran bahasa Jawa dari SD sampai SMA. Kuliah masih ada nggak sih Kak kalau kuliah? Kuliah nggak ada Nggak sih, ada Kak. ya? Kalau aku nggak ada. Nah, aku sendiri kan di Jogja dari SMP kelas 3 itu di Jawa. Udah di Jogja, aku nggak paham dong pelajaran bahasa Jawa ya kan, cuma nyontek-nyontek. Dan di SMA kelas 2 ada pelajaran bahasa Jawa
40 soal dan aku nggak bisa ngerjain. Aku ngerjain cuma 4 dan itu salah satu. Berarti yang bener cuma 3 dong. Dan itu sama gurunya tuh enak banget ini. Dipanggil dong. Nggak dimarahin sama sekali. Tinggal ditanya, "Kenapa kamu nggak ngerjain?" "Ngerjain, Pak. Ngerjain 4, salah satu." Aku bilang gitu. Kan cuma bener 3. Ya udah, kamu mau lari sampai Pantai Gelagah atau mau jungkir di lapangan 10 kali? Aku pilih jungkir di lapangan 10 kali. Saking nggak bisanya. Jungkir beneran. Jungkir beneran. Kalau aku ditanya kayak gitu, aku mau Pilih acting pulang. aja sih, Kak. Enggak. Aku mau pura-pura kesurupan aja sih. Biar nggak nggak dapat dihukum. hukuman ya. Soalnya aku mikir kalau lari sampai Gelagah tuh panas banget, Kak. Belum baliknya ya kan. Kalau jungkir kan 10 kali di lapangan, habis itu kita ke kantin beli es teh. Itu sih yang aku Nah, pikir. kalau jungkir di lapangan itu kan capeknya emang nggak seberapa, Kak. Tapi kan malu, Kak. Iya sih. Malunya nggak hilang-hilang. Diliatin adik kelas, ya kan. Tapi sebenarnya kalau di sekolahku sendiri untuk hal-hal seperti itu udah maklum. Jadi emang atlet jungkir balik semua ya. Jungkir balik. Maklum lah kalau di fisik seperti itu ya. Dan Tapi ini buat kita yang agak sedikit musuhan sama Google Map, uh-uh. ada nggak sih, Kak, rekomendasi aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan jalan, menunjukkan arah kebenaran? Arah kebenaran ya, oke. Sebenarnya banyak sih, Kak, aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dari Google Map gitu ya. Ada ini Navigator ya. Backcountry Navigator ini salah satu aplikasi juga untuk kalian yang hobi hiking atau naik gunung, menggunakan aplikasi Backcountry Navigator ini. Tapi berbayar sih kayaknya. Tapi ini bisa dipakai di gunung gitu ya, di Iya, tempat-tempat selama yang nggak ada sinyal gitu. Selama misalnya. sinyal handphone kalian juga ada mungkin ya. Oh, harus pakai sinyal. Iya, ada juga Map Vector, Here We Go Maps, ada Waze. Ini Waze ini cukup terkenal di Jakarta ya, Waze ini. Karena dia bisa tahu ada kemacetan gitu. Berarti bisa mendeteksi lalu lintas juga ya. Betul, ada Maps.me, ada Scott GPS Navigation, ada MapQuest, ada Saijik, ada satu lagi yang agak susah nih, OnZoomN. Agak susah ya Itu namanya. aplikasi dari mana itu, Kak? Ini OnZoomN ini aplikasi yang sedikit berbeda sih, dibuat secara khusus kebutuhan peta offline. Oh, berarti OnZoomN ini bisa offline nih, Kak ya, sehingga tetap bisa digunakan meskipun pengguna tidak dalam keadaan online. Kurang Itu tahu juga ini dari mana nih. Pasti berbayar sih kalau offline. Pastinya gitu. sih, soalnya bagus nih aplikasinya bisa offline. Coba besok kita kalau jalan-jalan pakai OnZoomN deh, biar nggak kesasar lagi ya kan. Biar agak keren juga Agak ya. keren juga ya. Kita nggak pakai Google Maps. Iya. Bye Google. Bye Google. Nggak dong, aku tetap pakai Google. Soalnya udah bawaan handphone, ya kan. OnZoomN kalau ini aja, kalau benar-benar dibutuhkan. Kalau pas kita ke pantai atau ke gunung gitu misalnya, dia kan nggak butuh koneksi internet. Nah itu mungkin bisa ya dipakai ya OnZoomN ya. Betul banget. Sampai di sini dulu deh pembicaraan kita tentang hal-hal yang jelas sampai nggak jelas. Sambung lagi ke video selanjutnya ya untuk membahas hal-hal lain yang juga cukup seru. Bye bye. Halo, balik lagi ke video ini. Bareng kita lagi untuk membahas hal-hal dari yang jelas sampai nggak jelas ya. Dan ini masih perjalanan ke Solo. Lama juga ya, Kak, nggak nyampe. Iya, karena ternyata macet, Kak, waktu itu sempat. Apalagi kan ada sesi menghampiri aku di rumahku, ya kan, ada sesinya itu. Tapi lumayan sih, bisa istirahat Istirahat di mobil. di mobil. Iya, karena